Artis Sandra Dewi tengah bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 sampai tahun 2022 di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, Sandra Dewi menjadi saksi untuk terdakwa Harvey Muiz yang merupakan suami Sandra, serta dua terdakwa lainnya, Suparta dan Reza Andriansyah. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi menceritakan perjalanan karirnya sejak 2002. Dia juga menegaskan dirinya sebagai perempuan mandiri dan mapan secara finansial sejak sebelum menikah. Sedangkan soal pekerjaan Harvey Muiz, Sandra Dewi mengaku mengetahui suaminya adalah pebisnis tambang batubara. Meski majelis hakim mencecar keadaan sekarang, bahwa Harvey Muiz sebagai terdakwa kasus korupsi timah, Sandra Dewi tetap meyakini bahwa suaminya bekerja sebagai pebisnis tambang batubara. Sandra Dewi buka suara soal perjanjian pisah harta yang disebut sudah dibuat jauh sebelum menikah dengan Harvey Muiz. Sandra menjelaskan, keputusan untuk pisah harta diambil karena perbedaan pekerjaan antara dirinya dan sang suami. Perjanjian pisah harta itu diterbitkan oleh notaris pada tanggal 12 Oktober tahun 2016, bahkan sebelum mereka menikah. Jadi, menurut Sandra Dewi, semuanya sudah diatur dengan jelas, termasuk soal pengelolaan keuangan masing-masing. Kami bersama yang menentukan. Saya punya karir sendiri, suami saya punya pekerjaan sendiri. Saya tidak ngerti apa yang suami saya kerjakan. Begitu juga sebaliknya, ujar Sandra. Ini masih soal kesaksian Sandra Dewi yang diungkapkan di pengadilan. Yang menarik, Sandra Dewi juga cerita tentang bagaimana dia sering membantu keluarganya, terutama dalam urusan kesehatan atau pendidikan. Tapi, dia tidak mau suaminya terlibat. Saya tidak mau suami saya ikut menanggung beban itu, tegasnya. Selain itu, Sandra Dewi juga mengungkapkan keresahan yang dialaminya sejak rekening-rekeningnya diblokir, termasuk rekening yang dibuat khusus untuk anak-anaknya. Baginya, ini sangat memberatkan, karena uang dari berbagai kontrak iklan untuk anak-anaknya selama ini ditabung di rekening tersebut. Waktu saya jadi brand ambasador Cim Niaga, saya kampanyekan, wanita harus punya mimpi. Pas menikah, saya juga buka rekening untuk anak-anak saya, kata Sandra dengan nada sedih. Semua rekening, termasuk untuk anak-anak, sekarang ikut diblokir. Akibatnya, Sandra Dewi harus pinjam uang ke sana-sini, termasuk ke orang tua dan adik-adiknya, untuk bisa tetap bertahan. Sandra Dewi dan Harvey Muiz mengaku saat menikah sudah membuat perjanjian pisah harta. Perjanjian pisah harta dibuat oleh mereka, bukan tanpa alasan. Adanya perjanjian pisah harta itu, Sandra Dewi bisa leluasa memakai pendapatan miliknya pribadi. Salah satunya, Sandra Dewi tak mau membebani suami ketika keluarganya datang meminta bantuan. Sandra Dewi mengakui kalau transfer 10 miliar rupiah ke istri bos smelter, Helena Lim, akui musnahkan transaksi falas Harvey Muiz. Banyak hal menarik terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sandra Dewi menegaskan bahwa asetnya yang ikut disita oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, tidak memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata niaga timah, yang diduga menyebabkan kerugian negara lebih dari 300 triliun rupiah. Sandra Dewi menyebut, aset miliknya itu merupakan hasil kerja kerasnya, bekerja di dunia hiburan tanah air. Sejak tahun 2004, aset tersebut diantaranya 88 tas branded atau bermerek yang disita oleh Kejagung. Dia menjelaskan bahwa tas-tas itu merupakan hasil endorsement. Disitulah dicecar pertanyaan dari awal karir, penghasilan, dan kehidupannya. Sandra Dewi menjelaskan soal pekerjaannya. Dia mengatakan menjadi artis sudah sejak tahun 2004. Sandra Dewi juga menerangkan pekerjaannya yang secara formal dikontrak, hingga yang tidak memakai kontrak,
Sejak 2004, lumayan, banyak pekerjaan yang pakai kontrak, ada 220 kontrak, jadi brand ambassador. Ada 200 episode sinetron dengan kontrak, dan ada banyak pekerjaan yang tidak pakai kontrak, kayak MC kawinan tidak pakai kontrak. Hakim kemudian menyinggung properti seperti rumah dan apartemen yang disita. Sandra menyebut apa yang disita adalah hasil dari pekerjanya sebagai artis. Yang disita apartemen brand ambassador PT Serpong, itu hasil pemberian 2 unit apartemen. Nggak tahu harganya. Ada 2 unit apartemen saya, dan juga sebuah rumah, katanya. Selain itu, ada 33 deposito yang turut disita Kejagung. Menurut Sandra Dewi, penghasilan itu bukan didapat dari sang suami. Yang di rekening Bank Mega ini hasil keringat saya dari 2004. Suami saya tidak pernah, saya buktikan di rekening koran, katanya. Sandra mengatakan soal tas mewah, bukan pemberian dari suaminya, melainkan hasil dari kerjasama endorsement. Ada 88 tas yang dimiliki dari hal itu. Lebih lanjut, Sandra Dewi juga disinggung mengenai mobil-mobil yang disita. Menurutnya itu mobil keluarga. Kepada jaksa penuntut umum, Sandra Dewi mengatakan, saya mendapatkan uang dari suami untuk kebutuhan rumah tangganya. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sekolah anak, les, belanja, sampai bayar listrik. Sandra Dewi menegaskan untuk kebutuhannya sendiri, dengan memakai uang sendiri. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Eko Arianto mempersilakan Harvey selaku terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk pertanyaan ke saksi lain, apakah ada? Tanya Hakim Eko dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesempatan itu, Harvey Muiz pun izin bertanya kepada sang istri. Namun, Harvey kemudian meminta kepada hakim untuk memanggil Sandra Dewi dengan sebutan sayang. Saya bingung manggilnya yang mulia. Masa ke istri sendiri harus menyebut saudara saksi? Menyebut kata sayang, bolehkah yang mulia? Tutur Harvey. Mendengar permintaan itu, Hakim Eko pun menolak. Ia meminta Harvey tetap memanggil Sandra Dewi dengan sebutan saksi. Panggil saksi saja, kata Hakim Eko. Di sisi lain, Sandra Dewi perintahkan asisten untuk tarik semua uang di rekening saat Harvey Muiz jadi tersangka. Ibu dua anak ini dicecar sejumlah pertanyaan oleh majelis hakim hingga jaksa penuntut umum. Pertanyaan didominasi soal harta yang dimiliki bersama Harvey Muiz. Seperti diketahui, Harvey Muiz sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan sudah ditahan sejak Maret tahun 2024. Berikut ini rangkuman pengakuan Sandra Dewi terkait kasus korupsi Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor. Jaksa mencecar Sandra Dewi terkait transaksi 10 miliar rupiah kepada Anggraini, istri Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, Suparta. PT RBT diketahui adalah perusahaan yang disebut mewakili Harvey Muiz dalam kerjasama sewa smelter dengan PT Timah Tbk. Dalam keterangannya, Sandra Dewi menjelaskan bahwa Suparta adalah teman sang suami, di mana pada satu waktu ia meminjam uang 10 M. Suami saya meminta bantuan kepada saya. Bolehkah saya meminjamkan dana 10 miliar kepada Pak Suparta, kata Sandra Dewi. Permintaan itu diiyakan oleh Sandra Dewi dengan mencairkan uang 10 miliar rupiah di rekening Bank Mega. Dewi Sandra menambahkan peminjaman itu terdapat bunga 18%. Namun, tidak ada kesepakatan kapan uang itu harus dikembalikan. Ia hanya meminta agar dilunasi pada 2021 untuk membeli kafling rumah. Saya bilang oke, saya akan bantu dengan menggunakan rekening Bank Mega, yang 100% tidak pernah ada aliran dana dari suami saya, dan orang-orang yang ada di sini. Itu hasil kerja keras saya. Saat kasus korupsi sang suami terungkap, Kejagung menyita 88 buah
tas branded milik Sandra Dewi. Terlihat dari 10 tas yang ditampilkan oleh jaksa dalam ruangan sidang, sejumlah merek terkenal terpampang seperti Chanel, Gucci, Louis Vuitton, dan Christian Dior. Jaksa pun mempertanyakan perihal sejak kapan waktu pasti tas itu diperolehnya. Ada yang di bawah tahun 2017 sampai tahun 2018 yang disita, yang jadi barang bukti pada saat ini, tanya jaksa dalam sidang. Kalau yang sudah lama biasanya sudah dijual, jawab Sandra Dewi. Namun, Sandra Dewi mengungkapkan bahwa dia tidak hafal secara pasti waktu perolehan puluhan tas branded tersebut. Tahun 2017 sepertinya masih ada, tapi saya lupa. Tahun 2015 ada sepertinya, tapi biasanya tas-tas selama ini saya habis foto, terus saya jual kalau saya tidak pakai, ujar Sandra Dewi. Lebih lanjut, Sandra mengatakan bahwa dia memiliki semua bukti endorsement dari tas-tas tersebut, termasuk bukti dokumen. Dalam kesempatan itu, Sandra Dewi membenarkan pertanyaan jaksa bahwa dirinya memerintahkan asisten pribadinya, Ratih Purnamasari, untuk menarik semua uang di dalam rekeningnya. Hal ini dilakukan olehnya usai Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Sandra mengatakan jika ada penarikan uang dari rekening Ratih, berarti berdasarkan perintahnya. Iya, kalau dia yang menarik berarti saya yang menyuruh, jawab Sandra Dewi. Sang asisten juga mengakui bahwa rekening itu digunakan atas perintah Sandra Dewi atau Harvey Muiz, dan pernah berisi uang 894 juta rupiah. Ini ada akumulasi dari 2021 sampai 2023, nilainya 894 juta rupiah. Itu apakah saudara kelola sendiri, atau atas perintah Ibu Sandra, cecar jaksa? Semuanya atas perintah Ibu Sandra dan Pak Harvey Muiz, ujar Ratih. Diketahui, Harvey Muiz memiliki jet pribadi yang menjadi hadiah saat putra sulungnya ulang tahun. Ketua Majelis Hakim pun mempertanyakan kepemilikan jet pribadi dan mobil-mobil mewah Sandra Dewi. Wanita 41 tahun itu mengatakan mobil-mobil mewah tak hanya dipakai oleh suami dan dirinya, namun juga keluarga suami. Sandra juga sempat ditanya soal Rolls-Royce dan Mini Cooper yang disebut jadi hadiah ulang tahunnya. Itu diberikan suami saya untuk keluarga, bukan untuk saya saja, untuk keluarga, dipakai keluarga, jawab Sandra, yang mengaku tak tahu harganya. Soal jet pribadi, Sandra Dewi membantah dan mengatakan isu tersebut hanya gosip. Adakah pesawat yang disita? Tanya Hakim Eko. Itu cuma gosip, Yang Mulia, jawab Sandra Dewi. Pinjam uang ke keluarga karena rekening diblokir. Harvey ditahan sejak Maret tahun 2024. Sandra Dewi juga menceritakan, rekeningnya diblokir hingga harus meminjam uang ke orang tua hingga adik. Menurutnya, rekening bank yang disita dalam kasus ini berisi uang hasil kerja kerasnya dari endorsement. Pendapatan dari iklan-iklan ini disimpan di rekening Bank Mega, digabungkan dengan pendapatannya sebagai aktris atau model. Pengacara lalu bertanya tentang kondisi ekonomi keluarganya, usai rekening diblokir. Kemudian dengan adanya pemblokiran ini, bagaimana saudara saksi menjalani kehidupan? Tanya kuasa hukum Harvey Muiz. Saya pinjam ke orang tua, ke adik-adik saya juga, jawab Sandra Dewi sembari menahan tangis.